Bab 586, metode yang sama. Ekspresi Guru Yuliu lebih serius dari sebelumnya. Dia tahu dia tidak punya banyak pilihan lagi. Kekuatan fisik Fang Yu begitu dahsyat, sehingga tidak bisa lagi dilawan oleh daging dan darah saja. Harus dirohanikan. Setelah mendapatkan spiritualitas, ia mampu menggunakan tubuhnya yang diperkuat untuk melawan Fang Yu, dan selama konfrontasi tersebut, ia menemukan kesempatan untuk menggunakan sihir untuk membunuhnya. Tetapi dia sangat menyadari efek samping dari spiritualisasi. Begitu Anda memilih untuk menjadi spiritual, hakikat binatang spiritual dalam tubuh Anda akan dikonsumsi dalam jumlah besar, yang juga berarti bahwa umur Anda akan terus berkurang. Karena efek samping spiritualisasi, tidak ada pemakan sumber yang bersedia melakukan spiritualisasi kecuali jika itu adalah situasi hidup atau mati. Namun sekarang Tuan Yuliu tidak punya pilihan. Tuan Yuliu mengangkat tangan kirinya, menaruh pergelangan tangan kirinya di depan mulutnya, dan menggigitnya dengan keras. Sejumlah besar darah segera mengalir keluar dari titik nadi di pergelangan tangan. Pada saat ini, Guru Yuliu menutup matanya dan melafalkan mantra. Boom! Aura yang kuat meledak dari tubuhnya. Pada saat yang sama, ledakan energi spiritual yang agung keluar dari tubuhnya. Tubuh Guru Yuliu berubah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Kulit yang terbuka di tubuhnya ditutupi sisik berwarna coklat yang tampak kecil dan keras. Tak lama kemudian, sisik-sisik muncul di wajahnya dan matanya bersinar merah. Dua tanduk yang tajam dan runcing muncul di kepalanya, membuatnya tampak seperti banteng. Pada saat ini, aura Guru Yuliu dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Aura alam dewa membuat semua orang yang hadir merasa sangat tertekan. Sepasang tanduk ini, dan sisik di tubuhnya, binatang spiritual yang diserap oleh Tuan Yuliu ini adalah. Fang Yu menyipitkan matanya sedikit dan mulai berpikir. Mastif, ini pasti penampakan binatang spiritual mastif. Saat itu, suara Lin Batian terdengar di telinga Fang Yu. Pada suatu saat, Lin Batian muncul di belakang sekelompok prajurit dan menjadi salah satu penonton. Rombongan prajurit itu begitu terfokus pada pertarungan antara Fang Yu dan Tuan Yuliu, hingga mereka tidak menyadari bahwa salah satu penjahat yang dicari sedang berdiri di samping mereka. Dibandingkan dengan klan Phoenix, makhluk spiritual Mastiff Ox jauh lebih rendah. Ciri terkuat Mastiff adalah tanduknya. Tanduk ini dikatakan sangat keras dan mampu menembus apapun di dunia. Mengenai karakteristik Mastiff lainnya, Fang Yu tidak tahu banyak tentangnya. Aura Guru Yuliu masih bersinar. Saat itu, ia tak lagi tampak seperti manusia, tetapi juga bukan seperti anjing Mastiff. Ia hanya tampak seperti monster. Dia menatap Fang Yu, cahaya merah di matanya dipenuhi aura haus darah seekor binatang. Dia menggeram dan mengayunkan seruling di tangannya ke arah Fang Yu. Seruling itu seperti roda api, mengaduk-aduk api di udara dan terbang ke arah Fang Yu. Fang Yu menyerbu ke depan, mengulurkan tangan kanannya, dan menepis seruling itu. Pada saat ini, Guru Yuliu telah muncul di samping Fang Yu. Dia menundukkan kepalanya, memperlihatkan dua tanduknya, dan menyerbu ke arah dada Fang Yu. Kau benar-benar berpikir kau orang hebat. Fang Yu tersenyum jenaka dan mengulurkan tangannya, masing-masing memegang dua tanduk. Boom! Kekuatan kedua belah pihak sangat dahsyat, dan benturan kekuatannya begitu dahsyat, bahkan ruang pun tak mampu menahannya, menimbulkan suara keras. Dalam pertarungan kekuatan murni, pemenangnya tentu saja Fang Yu. Fang Yu meraih tanduk itu dan menukik cepat. Boom! Tuan Yuliu terbanting keras ke tanah. Boom! Kekuatan yang sangat besar itu menyebabkan seluruh tanah bergetar. Langit-langit di atas aula tertutup puing-puing. Mundur, mundur, tinggalkan gedung ini, teriak Tamer dengan wajah muram. Tidak peduli apapun hasil pertarungan hari ini, aula perkumpulan bela diri ini tidak akan bisa tetap utuh. Para prajurit pun sadar dan mundur satu demi satu. Pelan-pelan, pelan-pelan, orang-orang di belakang saling menginjak. Lin Batian, yang berada di antara kerumunan, berteriak keras, takut dunia akan kacau balau. Karena situasi yang kacau, tidak seorang pun menyadari keberadaan Lin Batian. Dor, dor, dor. Fang Yu mencengkeram kedua tanduk Tuan Yuliu dan membantingnya ke tanah berulang kali. Tuan Yuliu meraung dan berusaha melawan, tetapi dia tidak dapat melepaskan diri dari tangan Fang Yu, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, jadi dia hanya bisa membiarkannya memukulnya. Setelah pertarungan terakhirku dengan Yun He, aku menyadari rahasia melawan para pemakan sumber sepertimu, kata Fang Yu sambil membanting Master Yuliu. Aku tidak perlu membunuhmu, aku hanya perlu melukaimu dengan serius. Dengan kemampuan penyembuhan diri makhluk rohmu, aku akan segera menguras esensi batinmu. Ketika Guru Yuliu mendengar kata-kata ini, hatinya serasa tenggelam ke dalam jurang, dan seluruh tubuhnya membeku dingin. Bagi mereka, para pemakan sumber, ini sungguh merupakan cara mati yang paling tragis dan menyiksa. Kemampuan penyembuhan diri dari tubuh binatang roh akan terkuras habis, menyebabkan umur hidupnya akan cepat habis. Tuan Yuliu lebih baik dipukuli sampai mati daripada menderita siksaan seperti itu.
Setelah menyadari apa yang ingin dilakukan Fang Yu, Tuan Yuliu menggertakkan giginya dan mengulurkan tangannya. Seruling yang jatuh ke tanah di kejauhan segera terbang menuju tangannya. Guru Yuliu mengambil seruling itu dan memainkannya ketika Fang Yu mengangkatnya lagi dan membantingnya ke bawah. Aliran pedang, tahap kedua. Boom! Ratusan energi pedang tajam muncul dari udara tipis di sekitar tubuh Fang Yu. Semua energi pedang ini terbang menuju tubuh Fang Yu. Kau mau melukai dirimu sendiri. Fang Yu mencibir, meraih kedua tanduk di kepala Tuan Yuliu, mengayunkannya ke depan, dan menangkisnya di depannya. Tidak. Puluhan energi pedang tajam menusuk langsung ke tubuh Master Yuliu tanpa henti, menimbulkan semburan suara, mendesis, yang menusuk dan menakutkan. Energi pedang yang datang dari belakang juga menusuk punggung Fang Yu. Dor, dor, dor. Akan tetapi, tenaga pedang itu hanya menimbulkan suara benturan dengan logam, dan lenyap tanpa meninggalkan jejak darah sedikitpun. Engah. Tuan Yuliu, dengan puluhan luka yang sangat dalam di sekujur tubuhnya, meludahkan seteguk darah dan matanya terbelalak. Pada saat ini, dia merasakan nyeri di seluruh tubuhnya. Intisari binatang spiritual dalam tubuhnya dikonsumsi dalam jumlah besar untuk memperbaiki luka-luka di tubuhnya. Ini adalah naluri yang tertanam dalam gen makhluk spiritual. Sebagai manusia yang menggunakan sihir untuk merohanikan dirinya, ia tak berdaya menghentikannya. Fang Yu melepaskan tanduk guru Yuliu dan mendorong ke depan. Tuan Yuliu terjatuh ke tanah, tubuhnya sedikit berkedut, dan sejumlah besar darah mengalir keluar dari bawahnya. Jadi, kenapa kau melakukan ini? Demi sedikit waktu hidupmu, kau membuat dirimu tampak tak berarti, kata Fang Yu ringan. Kemampuan penyembuhan diri binatang roh didasarkan pada kemampuan mereka untuk memulihkan esensi mereka sendiri. Namun, mereka yang disebut pemakan sumber seperti Yuliu dan Yunhe menyerap esensi binatang roh ke dalam tubuh mereka, yang tentu saja terbatas. Oleh karena itu, setelah mengalami spiritualisasi, mereka memiliki kelemahan fatal ini. Tentu saja, sebagian besar waktu, mereka tidak akan dirohanikan. Setelah menjadi spiritual, mereka tidak akan terluka sebagian besar waktu. Karena manfaat spiritualisasi bagi tubuh fisik sungguh besar. Alasan mengapa Yunhe dan Guru Yuliu sama-sama berada dalam situasi putus asa hanyalah karena lawan mereka adalah Fang Yu. Fang Yu dapat dengan mudah melukai mereka dengan parah setelah mereka dispiritualisasi. Ini adalah hasil yang tidak mereka duga sebelumnya. Tuan Yuliu jatuh ke tanah dan tidak bergerak untuk waktu yang lama. Tubuhnya terus-menerus diperbaiki. Namun karena banyaknya luka di sekujur tubuhnya, saripati binatang roh dalam tubuhnya cepat sekali habis terkuras. Dalam beberapa tahun terakhir, populasi binatang spiritual telah berkurang drastis. Setelah para pemakan sumber ini memilih jenis binatang roh, mereka hanya dapat menyerap binatang roh yang jenisnya sama. Populasi mastif tampaknya telah punah. Terakhir kali Master Yuliu menangkap seekor mastif adalah 150 tahun yang lalu. Sebagian besar saripati dalam tubuhnya kini telah diserap waktu itu, dan hanya sedikit yang tersisa. Hal ini tidak hanya terjadi pada Master Yuliu, tetapi juga situasi terkini bagi para pemakan sumber lainnya. Seiring berjalannya waktu, binatang spiritual menjadi semakin sulit ditemukan, dan menjadi lebih sulit lagi bagi mereka untuk memperpanjang umur dan meningkatkan kultivasinya. Mengenai pertanyaan ini, Guru Yuliu pernah bertanya kepada Dao Kong Sangxian, dan jawaban yang didapatnya adalah, bersabarlah sebentar lagi, tak lama lagi makhluk-makhluk roh itu akan kembali. Era yang kita semua nantikan akan segera tiba. Zenren Yuliu tidak pernah meragukan kata-kata Immortal Mahes. Oleh karena itu, ia menunggu dengan sabar, dan agar tidak terlalu banyak mengonsumsi saripati dalam tubuhnya, ia menghabiskan sebagian besar waktunya dalam pengasingan. Kali ini, selain berita tentang binatang spiritual, ia juga mengambil tindakan untuk membalas dendam atas kematian Yunhe yang mendadak beberapa waktu lalu. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan jatuh hari ini. Bab 587, Tidak Manusiawi. Esensi Guru Yuliu dikonsumsi dengan cepat. Sisik-sisik di tubuhnya mulai rusak, dan wajahnya yang menghadap ke tanah serta rambut hitam di kepalanya pun mulai memutih. Melihat kejadian itu, semua prajurit yang keluar dari gedung Balai Serikat terdiam. Ahli yang dibawa presiden, dikalahkan. Wajah Tamer pucat, tenggorokannya bergerak, dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah Guru Yuliu menjadi spiritual, dia akan dikalahkan lebih cepat. Tamer awalnya berpikir bahwa apapun yang terjadi, Tuan Yuliu setidaknya dapat membunuh Fang Changsheng. Tetapi situasi saat ini bertolak belakang dengan apa yang diharapkannya. Pada saat ini, pikiran Tamer kosong dan dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Oh, benar, Mahes Abadi. Pemilik harus segera dihubungi. Tamer menepuk-nepuk tas penyimpanannya, mengeluarkan sepotong kayu hitam dan menghancurkannya. Seberkas cahaya muncul dari kayu hitam dan langsung menyinari dahi Tamer. Dengan cara ini, Tamer mendapat kesempatan untuk berkomunikasi dengan Mahes yang abadi. Guru, Guru, Tamer berteriak dalam hatinya. Pihak lain terdiam beberapa detik, lalu berkata, aku tahu kenapa kau mencariku.
Aku punya caraku sendiri untuk membawanya pergi. Setelah itu, koneksi terputus. Tamer menatap ke depan dengan gugup, keringat di dahinya. Pada saat ini, dia sudah mengesampingkan masalah pemberian dukungan. Bertahan hidup adalah naluri semua makhluk hidup. Setelah melihat kemampuan Fang Yu, siapa yang berani memprovokasinya? Fang Yu berdiri di sana, menatap Master Yu Liu yang menua dengan cepat, dengan wajah tanpa ekspresi. Kebanyakan orang menempuh jalan menuju keabadian, pertama untuk memperoleh kekuatan besar, dan kedua untuk memperpanjang umur. Hal-hal seperti umur panjang sangat menggoda bagi manusia biasa. Tidak ada seorang pun yang ingin mati, jika mereka bisa hidup. Tetapi Fang Yu telah hidup terlalu lama, dan sekarang sulit baginya untuk menerima naluri ini. Dahulu kala, Fang Yu merasa bosan hidup dan ingin bunuh diri, tetapi akhirnya gagal dan tidak bisa mati. Hal ini menyebabkan dia terjerumus ke dalam kondisi sangat tertekan dalam waktu yang cukup lama. Setelah keluar dari masa gelap itu, Fang Yu bertekad untuk tidak lagi memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan. Semakin saya memikirkan hal semacam ini, semakin tidak nyaman perasaan saya, disertai dengan perasaan tidak berdaya yang mendalam. Itu benar. Pikiran Fang Yu tiba-tiba terganggu. Karena dia tiba-tiba berpikir bahwa pemakan sumber ini memiliki tingkat kultivasi tahap transformasi roh dan dapat diserap. Fang Yu segera mengambil 2 langkah ke depan, ingin menggunakan teknik melahap jiwa untuk menyerap semua kultivasi dalam tubuh Master Yu Liu sebelum dia meninggal. Namun saat ia melangkah, sebuah lubang hitam tiba-tiba muncul di udara di depannya. Kekuatan hisap yang sangat besar muncul dari lubang hitam. Tuan Yu Liu yang terbaring di tanah menunggu ajalnya, segera terserap ke dalam lubang hitam dan hendak ditelan. Mau lari. Tatapan mata Fang Yu tajam, lalu dia menerjang maju, mencengkeram kaki Tuan Yu Liu, dan menariknya kembali. Pada saat ini, separuh tubuh Guru Yu Liu telah memasuki lubang hitam. Kekuatan hisap di dalam lubang hitam berasal dari kompresi ruang, yang bukan sesuatu yang dapat ditahan oleh manusia. Tetapi Fang Yu memegang erat kaki Tuan Yu Liu, memaksa separuh tubuhnya tetap berada di luar. Jeritan Guru Yu Liu datang dari lubang hitam, yang sangat tragis. Pada saat ini, dia merasakan seakan-akan sedang menahan siksaan kuno berupa dicabik-cabik oleh kereta perang, dan merasakan sakit yang teramat sangat. Kalau saja tubuh fisiknya tidak masih memiliki kekuatan untuk menjadi spiritual, dia pasti sudah terbelah 2. Tanah di bawah kaki Fang Yu tidak mampu menahan kekuatan ini dan runtuh dengan dahsyat. Ini juga membawa Fang Yu terbang menuju lubang hitam. Fang Yu mengumpulkan energi sejatinya di telapak tangan kirinya dan mendorongnya ke depan. Recoil yang besar memungkinkannya mengatasi hisapan lubang hitam dan dengan paksa menarik Master Yu Liu keluar beberapa sentimeter. Pada saat ini, jeritan Guru Yu Liu menjadi semakin tragis, membuat orang merasa dingin di hati mereka. Retakan. Fang Yu dapat mendengar suara tulang patah di dalam tubuh Tuan Yu Liu. Tidak akan lama lagi sebelum dia secara paksa dibagi menjadi 2. Kalau begitu, mata Fang Yu bergerak sedikit, lalu dia meraih tangan kanan Tuan Yu Liu, dan tiba-tiba pusaran cahaya merah meledak. Seni yang menyakitkan jiwa. Energi spiritual dalam tubuh Master Yu Liu mengalir melalui meridiannya dan menuju kaki kanannya, lalu diserap oleh Fang Yu. Fang Yu memperkuat teknik melahap jiwa hingga ke titik ekstrim, menyerap sebanyak mungkin energi spiritual dari tubuh Guru Yu Liu. Boom! Dalam waktu kurang dari 3 detik, terdengar suara renyah. Tubuh bagian atas dan bagian bawah Master Yu Liu terbelah menjadi 2 seperti yang diharapkan. Tubuh bagian atasnya ditarik ke dalam lubang hitam, dan tubuh bagian bawahnya ditarik keluar oleh Fang Yu, dengan darah berceceran di mana-mana. Bau amis tercium di udara. Lubang hitam itu menghilang setelah menghisap bagian atas Master Yu Liu. Fang Yu dengan santai melemparkan tubuh bagian bawah Tuan Yu Liu ke samping. Mungkin karena usianya yang semakin pendek, energi spiritual dalam tubuh Guru Yu Liu tidak sebanyak orang normal di tahap transformasi roh. Bahkan terasa lebih buruk daripada orang normal di puncak tahap pembentukan inti. Oleh karena itu, Fang Yu tidak menyerap terlalu banyak energi spiritual. Fang Yu menoleh dan menatap sekelompok prajurit di belakangnya. Ratusan prajurit tampak ketakutan dan mundur tanpa sadar. Di suatu daerah terpencil di suatu tempat di Cina, sebuah lubang hitam tiba-tiba muncul di atas sebuah gunung. Tubuh bagian atas Master Yu Liu terlempar keluar dari lubang hitam dan jatuh ke tanah. Matanya terbuka lebar, wajahnya terdistorsi, dan ia pun tewas. Sesosok tubuh datang dari jarak yang tidak jauh dan berhenti di depan jasad Guru Yu Liu. Tuan, kau benar-benar brengsek. Dia meninggal dengan cara yang tragis, tapi kau malah menunjukkan jasadnya kepada orang lain. Apa kau mencoba menakut-nakuti mereka sampai mati? Ini adalah wanita seksi dengan rambut keriting panjang tergerai di bahunya, wajah cantik dengan riasan tebal, dan bibir semerah darah. Saya ingin Anda tahu bahwa lawan ini tidak selemah lawan-lawan sebelumnya. Sebuah suara berat datang dari langit. Aku tahu. Aku akan mencari Dewa Kematian itu untuk meminta bantuan. Kata wanita itu dengan nada genit. Aku tidak peduli siapa yang kau minta bantuan,
kau harus berurusan dengan Fang Changsheng, kata Mahes dengan nada muram. Bagaimana dengan Lin Bubai? Bukankah kita harus memperhatikannya? Tanya wanita itu. Tidak perlu. Aku telah mengamati bahwa pria itu hanyalah sisa-sisa tekad, yang akan lenyap dengan sendirinya dalam waktu singkat, kata Mahes. Sisanya akan, baiklah, saya mengerti, Tuan. Kata wanita itu. Ngomong-ngomong, aku baru-baru ini menemukan suku bawah tanah yang sangat menarik di Huaibei. Aku sudah bicara dengan pemimpin mereka dan berjanji akan membantu mereka menyelesaikan sebuah tugas. Mahes berkata, masalah ini perlu dipercepat, jadi kuserahkan padamu. Tuan, mohon beri saya perintah, kata wanita itu dengan hormat. Asosiasi Seni Bela Diri Toutou, Gedung Aula. Semua prajurit sangat waspada, berkeringat deras, menatap Fang Yu yang berjalan ke arah mereka. Fang Yu baru berjalan 2 langkah ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu, berbalik dan berjalan menuju ruang interogasi. Setelah memasuki ruang interogasi, Fang Yu menatap Tianming yang tak sadarkan diri dan mengeluarkan sepotong pecahan cermin Xuan Luo darinya. Terakhir kali di gerbang Wan Chao, Fang Yu lupa membawa cermin Xuan Luo miliknya. Sekarang, Fang Yu memiliki 5 keping pecahan cermin Xuan Luo di tangannya. Apakah kelima bagian cermin Xuan Luo ini dapat disatukan untuk membentuk lensa yang lengkap? Saya harus mencari waktu luang untuk mencobanya. Fang Yu memasukkan cermin Xuan Luo ke dalam tas penyimpanan dan berjalan keluar dari aula serikat lagi. Para prajurit berkeringat deras dan tidak berani bernapas. Tamer pun sama, seluruh tubuhnya gemetar dan tidak berani berbicara. Wakil Presiden Jatin yang sebelumnya ingin menyerang Fang Yu kini gemetar kakinya. Setelah melihat akhir dari Guru Yu Liu, dia menyadari bahwa tindakan Tamer sebelumnya untuk menghentikannya adalah tindakan penyelamatan nyawa. Saat Fang Yu melangkah maju, sekelompok prajurit secara otomatis memberi jalan untuknya dan tidak ada seorang pun yang berani menghentikannya. Jika orang luar melihat ini, mereka akan mengira Fang Yu adalah orang hebat. Tak seorang pun akan menyangka bahwa orang yang keluar dari gedung serikat dengan begitu berani itu adalah seorang buronan. Fang Yu memandang Lin Batian yang berdiri di sampingnya dan berkata, ayo pergi. Baiklah. Lin Batian berjalan keluar dari kelompok prajurit dengan sedikit kecewa. Pada saat ini, kelompok prajurit ini menemukan bahwa ada penjahat lain yang dicari di antara mereka. Kenapa kamu tidak membersihkan ini juga? Dengan begitu mereka tidak akan berani membuat masalah lagi di masa depan, tanya Lin Batian. Kata-kata ini tidak diucapkan dengan pelan, menyebabkan semua prajurit yang hadir gemetar. Lupakan saja, mereka tidak melakukan apapun pada kita, kata Fang Yu. Pergi begitu saja. Lin Batian tampak agak enggan dan berkata, aku baru saja dipukuli oleh Guru Yu Liu itu, dan aku belum membalas dendam. Jika kau tidak mengatakannya, tidak akan ada yang mengingatnya, kata Fang Yu, lalu melompat ke depan. Lin Batian menghela napas dan mengikuti Fang Yu pergi. Kedua sosok itu dengan cepat menghilang dari pandangan para prajurit. Semua orang merasa lega, dan banyak orang terjatuh ke tanah. Tamer menelan ludahnya, menatap Jatin yang berwajah pucat di sampingnya, lalu menatap aula serikat yang berantakan. Melihat tubuh Master Yu Liu yang setengah mati, Tamer menggigil sekujur tubuh. Kita akan berangkat dari Dongdu sekarang. Mau ke Wan Chao Men untuk memetik beberapa herbal atau apa? Tanya Lin Batian kepada Fang Yu di sampingnya. Fang Yu hendak berbicara ketika dia menerima panggilan. Aku mengeluarkan ponselku dan melihat bahwa itu adalah Livia, yang sudah lama tidak kuajak bicara. Fang Yu sedikit mengernyit dan menjawab telepon, ada apa? Fang Yu, guru, sesuatu terjadi saat guru sedang berlatih. Suara tangisan Livia terdengar dari telepon. Bab 588, Meridian rusak. Sesuatu terjadi pada Diana. Ada apa dengannya? Tanya Fang Yu. Baru saja, 2 saudari senior yang bertugas melindungi guru selama retret mendengar beliau muntah darah di ruang rahasia. Mereka memanggil beberapa kali tetapi tidak mendapat jawaban, jadi mereka mendorong pintu hingga terbuka dan masuk, hanya untuk menemukannya terbaring tak sadarkan diri di tanah. Livia berkata dengan cemas, napas guru sangat lemah sekarang. Saya khawatir beliau. Jangan sentuh dia untuk saat ini, aku akan segera ke sana, kata Fang Yu. Baiklah, cepat kemari, kata Livia. Setelah menutup telepon, Fang Yu menatap Lin Batian dan berkata, kalau kamu mau ke Wan Chao Men, pergilah sendiri. Aku ada urusan mendesak dan harus kembali ke Huaibei. Lin Batian mendengar percakapan antara Fang Yu dan Livia dan berkata, siapa di antara temanmu yang sedang kesulitan? Aku akan ikut denganmu, mungkin aku bisa membantu. Fang Yu mengangguk dan mengaktifkan cincin halus di jari kanannya. Setelah menemukan istana Huaibei, Fang Yu dan Lin Batian menghilang dari tempat itu. Di Istana Frost, sekelompok besar murid perempuan berkumpul di luar ruang rahasia. Ini adalah tempat pertapaan khusus Diana, sehingga banyak murid tidak diizinkan datang pada hari-hari biasa. Tetapi sekarang setelah mereka mendengar bahwa Diana memiliki masalah dengan kultivasinya, semua murid tidak bisa lagi tinggal diam. Adik perempuan, haruskah kita menggendong guru ke tempat tidur di kamar dulu?
Udara di sini terlalu dingin. Seorang saudari senior bertanya kepada Livia dengan wajah pucat. Livia menatap Diana tergeletak di tanah dengan darah di mulutnya, dan matanya memerah karena cemas. Namun dia teringat perkataan Fang Yu, jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Fang Yu berkata, jangan pindahkan Tuan dulu, dia akan segera datang. Tapi di mana Fang Yu sekarang? Sekalipun dia datang segera, itu butuh waktu. Kita tidak bisa membiarkan guru berbaring di sini terus-menerus, kata saudari senior lainnya. Ya, di sini sangat dingin, guru. Kita harus pindah ke suatu tempat. Para murid perempuan di belakang berbicara satu demi satu. Diam, Livia menggertakkan giginya, matanya merah saat berkata, kalian cerewet seperti itu hanya akan membuat guru semakin tidak nyaman. Setelah dimarahi Livia, semua murid perempuan terdiam dan tidak berani berkata apa-apa lagi. Tetapi ketika mereka melihat Diana tergeletak di tanah, mereka tidak dapat menahan kekhawatiran dan kepanikan di hati mereka. Mereka sudah lama berada di Istana Es, tetapi ini pertama kalinya mereka melihat tuan mereka seperti ini. Tidak ada yang siap mental, dan tidak ada yang punya pengalaman untuk menghadapinya. Pada saat ini, terdengar langkah kaki dari belakang. Fang Yu dan Lin Batian masuk dari luar dan datang ke pintu ruang rahasia. Melihat sekelompok besar murid perempuan, Fang Yu sedikit mengernyit dan bertanya, di mana gurumu? Kau di sini, kau di dalam. Banyak murid mengenali Fang Yu, tampak terkejut, dan berkata dengan tergesa-gesa. Murid perempuan di depan secara sadar memberi jalan bagi Fang Yu dan Lin Batian untuk masuk. Melihat semua murid perempuan, mata Lin Batian bergerak sedikit, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Ini bukan saat yang tepat untuk bercanda. Hanya ada Livia dan 4 murid perempuan tua lainnya di ruang rahasia itu. Diana terjatuh ke lantai ruang rahasia, dengan darah masih menggenang di sudut mulutnya. Di depannya, ada kristal yang mengering. Melihat batu kristal ini, Fang Yu mengerutkan kening. Fang Yu, tolong lihat sebentar apa yang terjadi pada guru. Livia maju dan berkata dengan cemas. Fang Yu tidak berkata apa-apa. Ia berjongkok, mengambil kristal kering itu, dan mengamatinya dengan saksama. Kemudian, dia menempelkan jari-jarinya di depan hidung Diana dan merasakan napasnya. Cukup sedikit dan berantakan. Dilihat dari gejalanya, hal ini merupakan akibat dari terlalu cemas saat berlatih, mengambil jalan memutar, dan menyebabkan ki sejati dalam meridian mengalir mundur. Inilah yang secara umum dikenal sebagai tersesat. Lin Batian mengambil kristal dari tangan Fang Yu, melihatnya beberapa detik, mengerutkan kening, dan bertanya, apakah ini batu spiritual untuk kultivasi? Fang Yu menatap Livia yang tertegun, dan bertanya, dari mana batu roh ini berasal? Livia kembali sadar dan menoleh ke arah kakak perempuannya di sampingnya. Ini adalah batu roh yang dikirim oleh Asosiasi Seni Bela Diri untuk kita latih. Jawab murid perempuan itu. Asosiasi Bela Diri Huaibei. Kapan dikirim? Tanya Fang Yu. Baru 5 hari yang lalu. Mereka bilang ini adalah sumber daya kultivasi yang diberikan kepada kami. Saat itu, guru keluar dari pengasingannya untuk sementara waktu untuk menerimanya, lalu mengambil beberapa batu roh untuk kultivasi. Jawab murid perempuan itu dengan takut-takut. Mata Fang Yu berkedip, dan dia ingat ketika dia bertemu Zidu minggu lalu, Zidu mengatakan bahwa dia telah mengirim orang untuk mengirimkan sumber daya kultivasi gelombang pertama ke Istana Frost. Kumpulan sumber daya budidaya yang dimaksud adalah batu-batu roh ini. Masalah yang dihadapi Diana selama kultivasinya kemungkinan besar terkait dengan batu roh ini. Namun, energi spiritual di dalam batu spiritual ini telah terserap seluruhnya dan berada dalam keadaan kering. Seharusnya masih ada beberapa batu roh yang tersisa, kan? Bawakan beberapa untuk kulihat, kata Fang Yu. Baiklah. Kedua murid perempuan yang bertugas menjaga gudang sekte itu menjawab dan berbalik untuk berjalan keluar. Fang Yu memegang tangan kanan Diana dan menuangkan energi sejati ke dalamnya, ingin menyelidiki kondisi meridiannya. Engah. Energi sejati Fang Yu baru saja memasuki meridian Diana ketika Diana yang tidak sadarkan diri memuntahkan darah lagi. Melihat pemandangan ini, wajah Livia berubah drastis dan bertanya, Fang Yu, apa yang terjadi pada guru? Fang Yu mengerutkan kening dan tidak mengatakan apapun. Hanya sedikit energi sejati yang memasuki tubuh Diana dapat membuat Diana muntah darah. Ini berarti meridian di tubuh Diana kemungkinan telah putus. Fang Yu menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidiki kondisi fisik Diana. Benar saja, seperti dugaannya, banyak meridian di tubuh Diana yang rusak. Hal ini karena ki sejati dalam tubuh terlalu kacau. Namun secara umum, sekalipun seseorang tersesat selama kultivasi, hal itu jarang menimbulkan akibat yang serius. Kerusakan pada meridian Diana tampak seolah-olah energi sejati dalam meridian tiba-tiba berlipat ganda ukurannya, sehingga meledakkan meridian. Situasi ini cukup serius. Biksu biasa bahkan mungkin mati di tempat. Namun Diana masih hidup. Kita membutuhkan pil peremajaan agung, kata Lin Batian.
Fang Yu melepas cincin eterik di tangannya, menyerahkannya kepada Lin Batian, dan berkata, sekarang pergilah ke Wan Chaomen untuk mengambil beberapa herbal dan meracik pil permajaan agung. Usahakan kembali dalam 2 menit. Oke. Lin Batian jarang melihat Fang Yu terlihat begitu serius. Dia tahu bahwa gadis berambut biru ini pasti memiliki hubungan baik dengan Fang Yu. Jadi dia tidak berani menunda lagi. Setelah mengenakan cincin eteriknya, dia segera mengaktifkan mantra teleportasi di dalam dan menghilang di tempat. Tinggalkan 2 orang untuk membantu, dan yang lainnya pergi dari sini, kata Fang Yu. Fang Yu, bukankah kita perlu bertukar tempat? Tuan hanya berbaring di lantai, kata Livia. Dia tidak bisa bergerak sekarang, kalau tidak lukanya akan semakin parah, kata Fang Yu dengan suara berat. Melihat ekspresi serius Fang Yu, Livia merasa semakin gelisah. Tetapi dia berbalik dan meminta murid-murid lainnya untuk pergi. Tak lama kemudian, semua murid di luar ruang rahasia pergi, hanya menyisakan Livia dan seorang murid perempuan tua lainnya, Ruking, di dalam ruang rahasia. Keduanya berdiri di samping, menatap Diana yang terbaring di tanah dengan gugup dan khawatir, tidak berani bernapas. Tak lama kemudian, kedua murid yang pergi mengambil batu roh itu kembali sambil membawa tas kecil di tangan mereka. Ini adalah batu roh yang dikirim oleh Asosiasi Seni Bela Diri hari itu, kata seorang murid. Fang Yu mengambil tas kecil itu dan mengeluarkan batu roh dari dalamnya. Ada cahaya biru redup di dalam batu roh, membuatnya tampak seterang permata. Dari luar, tidak ada yang aneh. Ini mungkin alasan mengapa Diana tidak memiliki banyak keraguan dan langsung menggunakan batu roh ini untuk berlatih. Fang Yu meraih batu roh dan menutup matanya. Ketika dia membuka matanya lagi, pupil matanya bersinar merah dan rune putih berputar di pupilnya. Situasi di dalam batu roh ini semuanya tersaji di depan mata Fang Yu. Gugusan cahaya putih adalah energi spiritual di dalam batu roh. Dari sini, tidak ada yang aneh. Tetapi Fang Yu terus memperbesar gambar, dan melalui cahaya putih, dia masuk lebih dalam dan segera menemukan sesuatu yang aneh. Saya melihat bahwa di dalam gugusan energi spiritual ini, sebenarnya ada gumpalan udara hitam yang tersembunyi. Aura hitam ini ganas, kacau, dan merajalela. Dibandingkan dengan aura, mereka tampak sangat halus. Namun jika terserap ke dalam tubuh, maka akan mengganggu energi spiritual di seluruh dantian, menyebabkan energi sejati di meridian menjadi tidak teratur dan merusak meridian. Bab 589, Krisis Huaibei. Memang ada yang salah dengan batu roh ini. Memakainya untuk berlatih itu ibarat memakai racun untuk memperpanjang umur. Jalan buntu. Retakan. Fang Yu mengerahkan sedikit tenaga dengan tangan kanannya, dan batu roh di tangannya hancur berkeping-keping. Energi spiritual di dalamnya dilepaskan, menimbulkan suara pelan. Sejujurnya, bahkan jika batu roh ini tidak memiliki masalah lain, kualitasnya akan sangat buruk. Jika digunakan untuk budidaya, tidak akan banyak manfaatnya. Dahulu kala, Guru Fang Yu telah memperingatkannya bahwa saat berlatih, ia harus menyerap energi spiritual sebanyak mungkin antara langit dan bumi, dan tidak menggunakan benda-benda eksternal seperti batu roh. Karena energi spiritual yang terkandung dalam batu roh seringkali tidak cukup murni. Jika metode kultivasi Anda tidak cukup kuat, Anda akan mudah mendapat masalah. Situasi Diana saat ini hanya mengonfirmasi apa yang dikatakan sang guru saat itu. Fang Yu, apakah kondisi guru serius? Livia tak dapat menahan diri untuk bertanya. Nyawa bisa diselamatkan, kata Fang Yu. Hidup, bagaimana dengan kultivasi? Tanya Livia dengan wajah pucat. Meskipun dia tidak tahu banyak, dia pernah mendengar bahwa jika seorang prajurit mengalami masalah selama pelatihan, konsekuensinya biasanya serius. Meridian di tubuhnya telah rusak parah. Sulit untuk mengatakan apakah itu bisa diperbaiki, jawab Fang Yu jujur. Bagaimana ini bisa terjadi? Gumam Livia dengan mata merah. Bagi setiap pejuang, kultivasi sama berharganya dengan kehidupan. Semua murid ini melihat betapa kerasnya Diana berlatih. Jika Diana kehilangan seluruh kultivasinya, dia pasti tidak akan bisa menerimanya. Wus! Saat jantung beberapa murid berdetak kencang, sosok Lin Batian muncul di ruang rahasia. Tuan Zhenren memang hebat. Begitu aku bertanya, beliau langsung memberiku seikat herbal tanpa sepatah kata pun, kata Lin Batian sambil menyerahkan pil ajaib beraroma obat kuat kepada Fang Yu. Ini adalah pil permajaan agung bermutu tinggi. Sayang sekali, waktunya terlalu sempit. Kalau saja aku bisa menemukan tungku alkimia yang lebih baik, aku bisa memurnikan pil permajaan agung tingkat tinggi, yang pasti akan jauh lebih efektif. Lin Batian berkata, tapi lukanya tidak fatal, jadi pil permajaan agung tingkat tinggi sudah lebih dari cukup. Fang Yu memasukkan pil permajaan agung ke dalam mulut Diana dan menggunakan energi sejatinya untuk membantu memurnikannya. Kekuatan obat dengan cepat merasuk ke dalam tubuh Diana. Setelah sekitar 10 detik, bulu mata Diana bergetar sedikit dan dia segera membuka matanya. Melihat Fang Yu di depannya, mata Diana sedikit berubah. Guru! Livia dan Ruking, yang berdiri di samping mereka, segera berlari ke depan. Guru,
bagaimana perasaan Anda? Tanya Livia. Aku, baik-baik saja. Suara Diana lemah. Baiklah, kalian berdua juga boleh keluar, kata Fang Yu. Ekspresi Livia dan Ruking berubah, tetapi mereka tidak berani menentang perintah Fang Yu. Mereka hanya bisa menatap Diana beberapa kali lagi, lalu mundur. Diana menatap Lin Batian yang berdiri di belakang Fang Yu dengan sedikit kebingungan di matanya. Saya teman lamanya. Nama saya Lin Batian. Lin Batian tersenyum dan memperkenalkan dirinya. Halo, namaku Diana, dan aku kakak Yu. Diana terdiam sesaat. Aku mengerti, aku mengerti. Kamu memanggilmu kakak Yu, jadi aku tahu hubungan kalian, hehe, kata Lin Batian sambil tersenyum. Aku harus mengatakan yang sebenarnya padamu. Pada saat ini, Fang Yu berbicara. Diana menatap Fang Yu dan berbisik, aku tahu. Aku tersesat saat berkultivasi dan meridianku rusak parah. Bukan, ini bukan masalahmu, ini masalah batu-batu roh itu, kata Fang Yu dengan tatapan dingin. Batu-batu roh itu, ekspresi Diana sedikit berubah. Batu-batu roh itu dikirim oleh Asosiasi Seni Bela Diri Huaibei. Apa yang salah dengan batu-batu itu? Kita akan membahas masalah batu roh nanti. Sekarang fokus utama kita adalah menemukan cara untuk memperbaiki meridian di tubuhmu, kata Fang Yu. Memperbaiki meridian adalah tugas yang sangat sulit, bahkan lebih sulit daripada memperbaiki tulang. Dalam pengobatan modern, kesulitannya hampir sama dengan melakukan transplantasi kepala. Tetapi meskipun sulit, masih ada peluang. Aku ahli memperbaiki meridian, biar aku saja. Saat itu, Lin Batian angkat bicara. Tidak, memperbaiki meridian membutuhkan banyak energi sejati. Kau adalah sebuah tekad, jadi ini akan mempercepat. Fang Yu menggelengkan kepalanya. Ini bukan soal mungkin atau tidak, tapi aku harus melakukannya. Gadis kecil itu hampir mencapai tahap jiwa baru lahir, dan meridiannya tidak bisa diperbaiki dengan cara konvensional, kalau tidak, nanti akan mudah pecah. Lin Batian berkata, dalam kasusnya, dia harus diperbaiki dan diperkuat dengan Zenki. Kau tidak bisa melakukan itu. Aku tahu kemampuan medismu tidak lebih buruk dariku, tapi wilayahmu membatasi kemampuanmu. Jadi, biar aku saja. Apa yang dikatakan Lin Batian memang benar. Fang Yu memang dapat memperbaiki meridian di tubuh Diana, tetapi itu bagaikan merekatkan sobekan kertas dengan selotip, itu bukanlah perbaikan yang sesungguhnya. Untuk benar-benar memperbaiki meridian, seseorang harus menyatukan langit dan bumi, mengaktifkan kekuatan hukum, dan meregenerasi penghalang meridian. Wilayah Fang Yu saat ini hanya membatasi hal ini. Fang Yu memandang Lin Batian dan ingin mengatakan sesuatu. Oke, akhir-akhir ini aku sudah mengunjungi banyak tempat, melihat pemandangan, dan bahkan sempat berkelahi beberapa kali. Pengalaman yang luar biasa, kata Lin Batian, tidak ada gunanya tinggal beberapa hari lagi. Fang Yu tidak mengatakan apa-apa lagi. Mengingat hubungannya dengan Lin Batian, tidak perlu dikatakan lagi. Kamu mulai sekarang, aku akan berada di sisimu untuk melindungimu, kata Fang Yu. Yah, mungkin butuh waktu sekitar 10 hari. Jangan ada gangguan selama periode ini, kalau tidak semua usahaku akan sia-sia, kata Lin Batian. Fang Yu mengangguk dan berjalan keluar dari ruang rahasia. Lin Batian duduk bermeditasi dan berkata kepada Diana, gadis kecil, kau perlu tidur sebentar. Aku akan membiarkanmu bangun setelah aku selesai. Ya, Diana menjawab. Karena Lin Batian adalah teman Fang Yu, dia tidak memiliki keraguan apapun. Lin Batian mengulurkan jarinya dan menyentuh dahi halus Diana. Diana perlahan menutup matanya dan jatuh koma. Lin Batian menepukkan tangan kanannya dan menempelkannya pada dahi Diana. Cahaya putih memancar dari telapak tangannya, dan energi sejati yang lembut memasuki tubuh Diana, menempel pada meridian, dan mulai memperbaikinya dengan hati-hati. Fang Yu bersandar di pintu ruang rahasia, tenggelam dalam pikirannya. Batu roh ini dikirim oleh Asosiasi Seni Bela Diri Huaibei. Jadi, apakah Asosiasi Seni Bela Diri Huaibei yang melakukan sesuatu? Apakah Zidu mengetahuinya? Ini tidak mungkin. Zidu saat ini tidak berani memprovokasi Fang Yu sama sekali. Asosiasi Seni Bela Diri Huaibei tidak perlu menargetkan Istana Frost. Pasti ada orang lain di balik ini. Mata Fang Yu sangat dingin. Dia merasa bahwa insiden Diana kemungkinan besar disebabkan olehnya. Beberapa orang ingin menghadapi Fang Yu, tetapi mereka tidak berani menghadapinya secara langsung, jadi mereka menyerang orang-orang di sekitar Fang Yu. Ini adalah perilaku yang paling dibenci Fang Yu. Dia pasti akan mencari tahu siapa dalam semua ini dan menanganinya dengan cara yang paling brutal. Huaibei, Aula Asosiasi Seni Bela Diri. Balai Serikat sedang kacau pada saat ini. Sekelompok orang menghilang satu demi satu dan muncul kembali di berbagai tempat di Huaibei. Hanya dalam 2 atau 3 hari, jumlah orang hilang diperkirakan telah melampaui 20.000. Dan tren dan kecepatan ini meningkat pesat. Menghadapi situasi ini, Asosiasi Seni Bela Diri Huaibei mengadakan pertemuan darurat. Presiden, situasinya sudah di luar kendali. Hari ini, asosiasi-asosiasi bawahan di 13 wilayah telah meminta dukungan kami.
Bahkan markas kami, Nandu, telah mengalami beberapa insiden. Kami sekarang harus melapor ke Asosiasi Bela Diri Ibu Kota dan meminta bantuan, ujar Wakil Presiden Triber dengan wajah pucat. Ya, Presiden, jika kita tidak meminta bantuan, situasinya akan menjadi tidak terkendali. Presiden. Semua pemimpin senior menyatakan kesediaan mereka untuk meminta bantuan dari Asosiasi Seni Bela Diri Ibu Kota. Namun Zidu yang biasanya bereaksi cepat, kali ini bertingkah sangat tidak biasa. Jumlah orang hilang terus bertambah, tetapi dia malah mengatakan bahwa mereka harus dirahasiakan dan tidak dilaporkan. Akibatnya, situasinya meningkat hanya dalam 1 hari. Zidu menatap para pejabat senior ini dengan ekspresi tenang dan berkata, sudah saya katakan sebelumnya, kami tidak bisa meminta bantuan untuk saat ini. Mengenai permintaan dari asosiasi bawahan, kami juga menolaknya dan akan tetap menundanya untuk sementara waktu. Kenapa, Presiden? Kalau kita tidak bertindak, situasinya akan benar-benar tak terkendali. Warga sipil akan segera menyadari apa yang terjadi di sekitar mereka, dan kekacauan pasti akan terjadi. Kata Triber cemas dengan keringat di dahinya. Zidu irik Triber dan berkata, apakah menurutmu aku tidak ingin meminta bantuan? Bab 590 Pemulihan Penuh. Asosiasi Bela Diri Ibu Kota sudah tidak peduli lagi dengan kita. Mereka agak muak dengan kita setelah insiden prajurit yang brutal terakhir kali, kata Zidu perlahan. Asosiasi Bela Diri di daerah lain baik-baik saja akhir-akhir ini, tetapi Asosiasi Bela Diri Huebei kita terus mengganggu mereka. Jika Anda adalah Asosiasi Bela Diri Ibu Kota, apa yang akan Anda pikirkan? Tetapi tidak peduli betapa menyebalkannya itu. Balas Triber. Cukup, nada suara Zidu tiba-tiba menjadi lebih serius. Sudah kujelaskan dengan sangat jelas. Situasi saat ini masih terkendali. Kita tidak perlu melaporkannya. Mengenai permintaan dari asosiasi bawahan, kita tunda dulu. Situasinya akan segera membaik. Saat berbicara, Zidu melirik seluruh hadirin dengan tatapan dingin di matanya. Kalau kamu punya ide, kamu bisa kasih tahu aku kapan saja. Tapi kamu harus ikutin perintahku. Kalau tidak, aku akan mencopotmu dari jabatanmu. Ruang rapat itu sunyi, dan semua eksekutif senior saling memandang, tidak ada yang berani menjadi orang pertama yang berbicara. Melihat pemandangan ini, sudut mulut Zidu sedikit terangkat, memperlihatkan senyuman aneh. Tak seorang pun menyadari ada cahaya merah samar di kedalaman pupil matanya. Jauh di bawah tanah, sebelum gua. Sosok bertubuh melengkung berdiri di depan gua. Raja, rencananya berjalan sesuai rencana. Kita sudah mengumpulkan 30.000 jenazah sejauh ini. Dengan kecepatan seperti ini, kita akan bisa mengumpulkan 50.000 jenazah besok, kata wanita itu. Baiklah, benar. Bagaimana dengan manusia bernama Fang Yu? Suara Raja Abadi terdengar dari dalam gua. Rencanaku telah terlaksana dengan sempurna. Saat ini dia berada di Istana Frost di perbatasan Huebei, merawat wanita itu. Apapun hasilnya, dia akan membutuhkan setidaknya setengah bulan. Waktu ini cukup bagi Raja untuk memulihkan tubuhnya, kata wanita itu dengan senyum muram di wajahnya. Bagus, kerja bagus. Kontribusi terbesarmu kali ini adalah kau berteman dengan Mahes Abadi untuk klan abadi kita. Tanpa bantuannya, akan sulit bagi kita untuk mengendalikan asosiasi seni bela diri Huebei. Setelah aku membentuk kembali tubuhku dan pulih sepenuhnya, aku akan memberimu hadiah terbesar. Raja Abadi berbicara dengan nada penuh semangat, dan setelah selesai berbicara, ia tertawa. Terima kasih, Yang Mulia. Wanita itu jatuh ke tanah dan bersujud ke arah gua. Di dalam Istana Frost. 3 hari berlalu dengan cepat. Perbaikan meridian masih berlangsung, dan tidak seorang pun diizinkan masuk dalam jarak 100 meter dari ruang rahasia. Fang Yu sedang bermeditasi di luar ruang rahasia, juga berlatih. Dia melihat ke dalam tubuhnya, ke dalam dantiannya, dan melihat lautan energi spiritual yang luas. Semakin dekat Anda ke tingkat ke-10.000 pemurnian Qi, semakin Anda merasakan keterbatasan tahap pemurnian Qi. Keinginan Fang Yu untuk mencapai lantai 10.000 sekarang lebih tinggi dari sebelumnya. 3 level terakhir juga merupakan 3 level yang paling sulit. Fang Yu sekarang perlu menemukan urat nadi spiritual yang besar untuk mempunyai kesempatan menerobos. Fang Yu menarik diri dari dantiannya dan melihat naga emas kecil berputar di sekitar dantiannya, dan hatinya bergerak sedikit. Karena keterbatasan tahap pemurnian Qi, naga emas kecil ini belum sepenuhnya menyatu dengannya. Jika mereka benar-benar menyatu, apakah dia juga akan menjadi seperti wujud roh sang pemakan sumber? Setengah manusia, setengah naga. Pernyataan ini tampaknya sangat bagus, tetapi ketika dia benar-benar memikirkannya, Fang Yu masih belum bisa menerima gagasan dirinya menumbuhkan ekor naga atau tangannya berubah menjadi cakar naga. Tinggalkan dantian dan perlahan-lahan bergerak ke atas sepanjang meridian. Meridian bersinar terang, sungguh menyilaukan. Sekarang meridian dan kekuatan fisik Fang Yu mungkin telah mencapai titik ekstrim. Alasan mengapa hal itu sangat mungkin terjadi adalah karena Fang Yu tidak dapat memastikannya. Sudah pada kali ke-30 penempaan tubuh, Fang Yu sudah merasakan hal ini dan mengira itu adalah kali terakhir penempaan tubuhnya.
Namun akhirnya, dia terus-menerus menempa tubuhnya, hingga kini dia telah menempa tubuhnya untuk yang ke-100 kalinya. Bahkan jika ini adalah kali ke-102 tempering tubuh, Fang Yu tidak akan terlalu terkejut. Sementara Fang Yu bermeditasi seperti ini, 3 hari lainnya berlalu. Jauh di bawah tanah, sebelum gua. Banyak sekali makhluk hidup yang muncul di tanah yang luas itu. Berbagai bentuk tubuh, berbagai penampilan, berbagai aura. Hari ini, semua makhluk abadi berkumpul di sini. Raja mereka akhirnya akan pulih dan memimpin mereka keluar dari ruang bawah tanah yang gelap dan sempit, kembali ke permukaan, untuk memerintah semua makhluk hidup. Inilah satu-satunya mimpi yang berlanjut hingga hari ini bagi ras abadi. Boom! Sebuah suara gemuruh besar meledak dari dalam gua. Ribuan makhluk abadi di luar gua berlutut di tanah bersama-sama, tubuh mereka gemetar karena kegembiraan. Hembusan napas yang begitu kuat hingga memadatkan udara dan memecahkan bebatuan meletus dari dalam gua. Di dalam gua yang gelap, sepasang mata besar tiba-tiba terbuka. Sepasang mata ini, sama seperti mata nabi sebelumnya, berisi ribuan mata kecil, yang berputar-putar dengan liar. Semuanya, aku, kembali. Suara Raja Abadi terdengar jelas dari dalam gua. Raja Agung, selamat datang kembali. Semua makhluk abadi menundukkan kepala, dan tidak ada seorang pun yang berani menatap langsung ke arah Raja Abadi. Dor, dor, dor. Terdengar suara langkah kaki yang berat dari dalam gua. Ia tidak sepenuhnya keluar dari gua, tetapi berhenti tidak jauh dari luar. Semuanya, aku telah berjanji bahwa begitu aku bangkit kembali, aku akan memberikan kalian kekuatan ilahi tertinggi. Baiklah, sekarang, aku akan mulai memperkuat tubuh kalian masing-masing. Kalian, bersiap-siaplah. Terima kasih atas hadiahmu, Raja. Semua makhluk menjawab serempak. Wanita itu ada di antara mereka, berlutut di tanah, hatinya penuh antisipasi. Dia mendambakan kekuasaan tanpa batas. Hanya dengan mendapatkan kekuatan dia dapat membalas dendam dan membunuh Fang Yu. Selain wanita, banyak juga manusia yang telah diasimilasi oleh para makhluk abadi. Bas! Cahaya hitam keluar dari dalam gua. Cahaya muncul di langit dan kemudian berubah menjadi kabut hitam. Tetes demi tetes, udara hitam seperti tetesan hujan jatuh dari kabut hitam dan mendarat di tubuh setiap makhluk hidup. Kakak. Terdengar suara renyah, disertai jeritan kesakitan makhluk hidup. Dalam proses ini, setiap makhluk hidup merasakan sakit dan bahagia. Rasa sakit di tubuh disertai dengan napas yang kuat. Mereka tahu betul bahwa mereka menjadi lebih kuat. Di dalam gua, mata Raja Abadi dipenuhi dengan rasa dingin dan haus darah. 1 jam kemudian, kabut hitam di udara menghilang. Jeritan makhluk abadi di bawah juga berhenti. Berdirilah dan rasakan kekuatan yang kuberikan padamu, kata Raja Abadi. Semua makhluk hidup berdiri dan menggerakkan anggota tubuhnya, merasakan kemajuan luar biasa pada tubuh fisik mereka dibandingkan sebelumnya. Kamu, maju beberapa langkah. Pada saat ini, wanita di antara ribuan makhluk hidup mendengar suara Raja Abadi, wajahnya berseri-seri karena kegembiraan, dan dia segera melangkah maju. Aku memberimu sebilah pedang hantu yang dapat membantumu membunuh semua musuhmu, kata Raja Abadi. Begitu dia selesai berbicara, sebuah belati yang memancarkan energi hitam muncul di tangan wanita itu. Belati ini bentuknya biasa saja, namun begitu dipegang erat, akan terasa kekuatan dahsyat yang terkandung di dalamnya. Terima kasih atas hadiahmu, Yang Mulia. Wanita itu sangat gembira dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Jika kau bisa terus berprestasi, aku akan menghadiahimu lebih banyak harta, kata Raja Abadi. Setelah berkomunikasi dengan wanita itu, Raja Abadi berbicara lagi, memperkuat suaranya ke seluruh ruang bawah tanah. Mulai hari ini, kami, para dewa, akan melancarkan serangan habis-habisan dan menguasai seluruh bumi. Ya, ribuan makhluk menjawab serempak. Seluruh ruang bawah tanah bergema dengan niat membunuh. Pada hari ini, sekelompok monster merangkak keluar dari tanah muncul di depan asosiasi seni bela diri di berbagai wilayah Huaibei. Mereka mengabaikan kata-kata apapun dan langsung berjalan menuju aula. Para prajurit yang berusaha menghentikan mereka semua dibunuh oleh monster-monster ini dalam satu serangan, dan kematian mereka sangatlah menyedihkan. Jeritan dan ratapan, serta segala macam suara mengerikan yang menghancurkan, terdengar di aula berbagai asosiasi seni bela diri. Seluruh Huaibei langsung jatuh ke dalam kekacauan. Asosiasi seni bela diri Huaibei, gerbang utama aula serikat. Bas! Sebuah lingkaran cahaya muncul di tanah. Setelah beberapa detik, beberapa sosok muncul. Yang memimpin kelompok itu adalah seorang wanita, mengenakan jubah hitam yang berkibar sedikit. Di belakangnya berdiri 20 makhluk abadi dengan berbagai bentuk dan rupa. Begitu mereka muncul, aura mengerikan memenuhi udara di atas gedung aula serikat. Para prajurit yang berjaga menjadi ketakutan saat melihat penampakan monster tersebut hingga anggota tubuh mereka menjadi lemas. Saya ingin melihat presiden Anda. Saat itu,
wanita itu berbicara dengan suara dingin. Suara langkah kaki terdengar dari dalam Aula Serikat. Zidu, bersama sekelompok eksekutif senior, berjalan keluar dari Aula Serikat dan mendatangi wanita itu. Kecuali Zidu, semua orang pucat dan gemetar seluruh tubuh. Situasi memang telah berkembang ke titik yang tidak dapat dikendalikan. Hanya dalam waktu setengah hari, makhluk abadi ini telah menaklukkan perkumpulan bela diri di berbagai wilayah Huaibei. Menghadapi situasi ini, semua eksekutif senior merasa sangat ketakutan. Tetapi Zidu meminta mereka untuk mengikutinya keluar dari gedung serikat untuk menemui makhluk-makhluk dari klan abadi. Tuan Ding, saya telah mengatur semuanya sesuai instruksi Anda. Zidu membungkuk kepada wanita di depannya dan berkata dengan hormat. Bersambung,